Masih berhubungan dengan masalah rumah tangga dan kita masuk dalam bab pergaulan dengan istri. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang melakukan atau memberikan hak istri dari hal yang berhubungan dengan masalah biologis. Hadis yang pertama berhubungan dengan bahasan kita, hadis nomor 863 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat orang yang menggauli wanita di duburnya. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan lafadznya milik An-Nasai dan para perawinya thiqat atau terpercaya, akan tapi hadis ini dinyatakan memiliki cacat karena mursal. Dalam arti kata hadis ini masih dijadikan pembicaraan oleh para ulama hadis, tapi hadis ini sahih di ghairihi. Sebagaimana Abu Dawud riwayatkan di jilid 2 halaman 249 dan An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra di jilid 5 halaman 323, dan Syekh Albani menyebutkan bahwasanya hadis ini sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini saudaraku seiman menjelaskan tentang tata krama dan adab dalam berhubungan biologis. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kemaluan istri dengan kalimat akad, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tentang masalah haid di Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Digarisbawahi kalimat min haitsu amarakumullah al-ayah, yang artinya ditanyakan kepada Muhammad tentang masalah hukum haid. Katakanlah dia adalah kotoran, najis, berbahaya, ya. Maka janganlah kalian mendekati istri kalian atau menggauli. Al-Quran kalau membahasakan mendekati berarti menggaulinya di sini sampai mereka suci. Dan kalau mereka sudah suci maka lakukanlah biologis itu pada tempat yang Allah perintahkan. Jumhur ulama mengatakan adalah kemaluannya. Jadi ini memang lafaz Al-Quran sangat jelas berhubungan dengan masalah itu. Meletakkan di tempat yang lain atau lubang lain dalam tubuh, karena ada kubul, kemaluan, dan ada dubur bagian belakang, maka kubul dibolehkan dan dubur diharamkan. Makna mal'un atau dilaknat, ya, artinya diangkat berkah hidupnya. Dan sudah kita ketahui teman-teman sekalian, sumber penyakit yang sekarang membuat gelisah para ilmuwan seperti penyakit AIDS dan penyakit-penyakit kemaluan yang lainnya, itu justru sebab utamanya karena adanya hubungan biologis dari dubur. Kita tahu dubur ini tempat keluarnya gas dan juga tempat keluarnya tinja. Ya, tidak ada yang lain. Maka memang tempat ini adalah tempat yang sangat terkontaminasi dengan bakteri. Maka tidak boleh seseorang meletakkan kemaluannya atau zakarnya pada dubur istrinya. Ini hukumnya haram. Kalau sama istri aja nggak boleh, berarti sama yang lain lebih haram. Ya. Dengan selain istri ataupun orang homoseksual. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Ya, bahkan kita tahu orang yang melakukan liwat, hubungan biologis melalui dubur ini, sesama jenis, itu hukumnya kalau orang zina meletakkan kemaluan di kemaluan tapi belum halal, itu kalau belum menikah hukumnya dicambuk dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Tapi kalau orang melakukan di dubur ini, yang sering dilakukan oleh para pelaku homoseksual, naudzubillah, maka mereka sudah menikah atau belum menikah tetap hukuman mati. Dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, dicari tempat tertinggi di kota itu lalu didorong, dijatuhkan dari atas, kemudian disambut juga dengan lemparan batu dari bawah. Jadi saking tegasnya dalam masalah perbuatan ini. Tentu teman-teman yang di sini perlu dirincikan, dan Allah menjelaskan secara rinci melalui lisan Nabi Muhammad SAW, dan ulama fikih berbicara masalah ini. Meletakkan kemaluan di dubur artinya memasukkan di dalam lubang dubur, itu yang haram. Tapi kalau meletakkan kemaluan di antara lubang dubur atau di atas lubang dubur itu tidak masalah. Itu disebutkan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam buku beliau tentang masalah fikih jima ini, bahwasanya kalau seseorang laki-laki meletakkan bukan di dalam lubang dubur dan di antaranya,
ya, atau menggosokkan di atasnya, maka tidak berdosa dan tidak masuk dalam larangan ini. Karena ada waktu-waktu tertentu di mana seorang laki-laki mungkin menemukan istrinya lagi haid atau lagi nifas, maka dia butuh istimta' atau mencari kenikmatan untuk melampiaskan syahwatnya di selain dubur itu sendiri. Di antaranya adalah di antara dubur tadi. Hadis selanjutnya nomor 864 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan pernah melihat kepada laki-laki yang menggauli laki-laki atau menggauli wanita di duburnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan hadis ini dinyatakan memiliki cacat karena mauquf. Tetapi hadis ini setelah ditelusuri oleh Syekh Albani dinyatakan sahih. An-Nasa'i sebutkan Sunan Al-Kubra di jilid 5 halaman 320, At-Tirmidzi di Sunan Tirmidzi yang di jilid 3 halaman 469, Ibnu Hibban menyebutkan di jilid 10 halaman 266, dan dikatakan bahwasanya sanadnya ini sahih sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Rahawai dalam Masail Al-Marwazi. Hadis ini menjelaskan sama larangan jelas dalam Islam tidak boleh menggauli baik laki-laki ataupun perempuan di duburnya. Kalau laki-laki sudah kita jelaskan tadi masuk dalam masalah homoseksual yang hukumnya jelas haram, dan ini yang menyebabkan kaum Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan pada saat menjelaskan masalah dosa ini di kajian dosa-dosa agama, maka dia akan bisa lebih peka dari laki-laki. Kita laki-laki pakai akal. Kalau lagi capek malam hari dari safar, waktu malam tahajud, adalah besok aja capek. Perempuan nggak seperti itu. Dia kalau sudah tersentuh secara keimanan, perasaannya mendominasi. Biar capek, dia akan bangun sholat malam. Juga diambil dari masalah ini selain berbuat baik dengan mendidik agama, juga berbuat baik dalam bermuamalah. Muamalah di sini maksud dalamnya adalah bertutur kata yang santun, walaupun dia dalam keadaan emosi, maka kitanya yang reda. Ya, ada saatnya tegas, tapi tidak boleh keras. Tegas itu ini nggak boleh. Ingat, ini sudah salah. Peringatan begitu. Ya, tapi tidak boleh keras. Keras itu melotot, memukul, itu nggak boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW hanya membolehkan memukul itu dengan tidak berbekas atau darbatun ghairu mubarrah. Kata ulama hadis, dengan kayu siwak atau jari telunjuk saja. Jadi bukan ditonjok. Itu nggak boleh. Ya, karena ada orang begitu, istrinya memar-memar. Ya, kenapa nggak sekalian buat ring tinju saja? Ya, ring tinju bisa pakai ring tinju di situ. Kemudian masuk dalam masalah ini juga adalah bagaimana seseorang Muslim tidak mengiyakan kalimat cerainya, karena akan sering terungkap itu. Itu kata para ulama. Sering akan dikatakan ceraikan saya, kita sudah tidak cocok, saya menyesal nikah sama kamu. Itu bahasa sudah biasa. Hampir umumnya diucapkan oleh wanita yang kurang imannya kepada Allah SWT. Maka sebagai laki-laki bijaksana saja. Ya, makanya setiap permintaan yang sudah dipenuhi, maka dia akan menarik semua perkataan dia yang lalu itu. Sebagian ulama salaf mengatakan, hadapilah istrimu ya dengan menggunakan dua modal, diam dan senyum. Ya. Artinya kalau dia ngomong aja, diami saja. Tidak usah bantah. Nanti habis sendiri kata-katanya. Kenapa kau tidak bantah saya? Ya untuk apa? Habis energi. Lebih baik kamu sendiri yang marah-marah, kamu dicatat dosa sama Allah gitu. Misal contoh. Atau apalah ya yang lainnya. Karena menghadapi istri seperti menghadapi anak kecil. Umumnya ya. Karena wanita biasanya terbawa dengan tabiat itu. Maka kalau anak kecil kita lagi marah, kita bercanda saja sama dia. Ya seperti itulah. Masuk dalam masalah ini juga berbuat baik. Masuk dalam makna berbuat baik juga dari para ulama kepada kaum wanita adalah memberikan yang terbaik dari makanan, pakaian, dan fasilitas. Ini juga masuk dalam istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah dengan para kaum wanita. Juga masuk di dalamnya adalah memberikan tempat tinggal yang baik. Masuk di dalamnya juga memberikan pendidikan yang baik. Ya, terutama berhubungan dengan hak kewajibannya ya. Kewajiban dia merupakan hak suami. Jadi kita sebagai suami jangan buru-buru menilai bahwasanya harusnya perempuan ini sudah faham nih. Maka dia langsung marah saja sama istrinya sebelum menjelaskan. Tidak. Berikan pemahaman 1 kali, 2 kali, 3 kali.
sabar, insya Allah Allah SWT akan ya mengubah itu semua. Kemudian juga dalam riwayat Imam Muslim, masih nomor yang sama 865, kata Nabi SAW, فَإِذَا اسْتَمْتَعَتَ بِهَا اسْتَمْتَعَتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجْ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا. Apabila kamu bersenang-senang dengannya, maka kamu bisa bersenang-senang dengannya. Ya. Maksudnya adalah kalau kau ajak istrimu bercanda, ketawa, dia akan begitu. Karena memang alamnya seperti itu. Dan kalau saat tetap ada kebengkokan, artinya kadang-kadang sementara bercanda dia bisa tersinggung. Itu Nabi SAW sampaikan, ini wahyu memandu kita untuk itu. Dan jika kamu berusaha meluruskan, niscaya kamu akan mematahkan. Maksudnya kamu meluruskan dengan keras, ya, menampar, marah, ya, menghardik, mencaci maki, maka engkau akan mematahkannya, dan mematahkannya puncaknya adalah menceraikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 halaman 1091, dan hadis ini sama, artinya dalam syariat kita dianjurkan perempuan yang kita miliki di rumah yang halal istri, maka kita beristimta' dengan mereka. Mana istimta'? Ulama hadis rincikan lagi. Mana dalam istimta' adalah menikmati matanya, ya, menikmati tubuhnya, menikmati sentuhannya, menikmati bercandanya, menikmati masakannya, menikmati penataan rumahnya, menikmati pakaiannya, masuk dalam semua ini. Dan kalau diniatkan ini karena perintah agama, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, oleh karena itu, memberikan pakaian yang terbaik, ya, minyak wangi yang terbaik, makanan yang terbaik, itu juga efeknya kembali kepada kita. Jadi walaupun istri meminta itu, selama Allah masih mudahkan, royal saja. Ya. Tidak akan pernah ketemu antara bahagia rumah tangga dengan bakhil, pelit. Mau beli ini, untuk apa? Kan kemarin sudah beli, nggak usah. Padahal sebenarnya mungkin dia lagi pengen. Kalau kita masih punya, beli saja. Apa ruginya beliin baju? Toh juga dia pakai di depan kita kan? Kalau dia pengen makanan, kalian sudah beli makanan, tidak apa-apa, beli aja. Tidak ada masalah. Sedekah yang paling besar adalah untuk keluarga. Karena kalau makin kita royal berbuat baik begitu, maka makin mudah untuk mengambil hati istri. Dan akhirnya dia pun makin merawat rumah, merawat anak-anak, dan seterusnya. Ya. Artinya laki-laki sudah terbiasa teman-teman, untuk dengan ujian-ujian berat lah di luar. Masa dengan ujian istri antum gak bisa. Gitu ya. Artinya di luar ini kita lagi utang, panas matahari, hujan. Ya. Itu sudah alam kita laki-laki di luar. Masa dengan sedikit omelan, bicara kita gak bisa sabar, sabar aja. Anggap angin lalu. Umar bin Khattab begitu. Umar sangat tegas. Ada orang datang ke rumahnya, kemudian Umar istrinya lagi ngomong. Umar diam aja. Umar gak tanggapi. Karena bagi Umar dianggap itu bukan lawannya. Orang perempuan tinggal ditampar mati nih. Kalau Umar mau pukul gitu kan. Tapi Umar anggap ini istri saya. Untuk apa saya ribut? Udah biarin, anggap seperti anak kecil ngomong. Orang ini datang mau berkeluh kesah. Rupanya istrinya juga angkat suara sama dia. Dia sempat nasihatin, gak boleh, ini haram. Istrinya malah tambah ribut. Begitu datang ke rumahnya Umar, ternyata suaranya istrinya Umar keluar, dengar di luar gitu. Juga ngoceh-ngoceh gitu. Maka orang ini pun pergi. Umar tanya, keluar buka pintu ada orang, kenapa kau pergi? Bilang, saya datang dengan perkara ternyata terjadi pada anda juga. Kata Umar, kenapa saya nggak sabar dengan dia? Toh dia masakin makanan saya, dia melahirkan anak-anak saya, mengurus anak-anak saya, mengurus rumah saya, mengurus pakaian saya. Gak apa-apa. Artinya sesuatu yang kecil kok itu. Nggak usah dijadikan sebagai perkara besar gitu ya. Ada orang semua perkataan istrinya ditanggapi. Nggak usah. Kalau antum lagi di WA, di SMS sama istri macam-macam, baca saja dan senyum. Oh iya iya. Sudah. Balas juga ribut. Berantem. Untuk apa? Dia lain pikirannya, antum lain pikirannya. Antum sekarang lagi pikirin setiap kalimat itu. Kenapa nih, nggak tahu ini, nanti berdosa. Dia nggak pikir itu. Ada sesuatu pesan yang dia mau sampaikan. Kadang-kadang mungkin karena cemburu saja, macam-macam kata-katanya. Sudah antum mau obatin cemburunya saja, udah clear semua ini. Jadi semua kata-kata yang disuruh seperti gunung itu lulu sendiri. Nggak usah ditanggapi. Pasti akhwat kita di belakang tahu itu. Baik, selanjutnya
Jadi ini masalah istimta ya. Istimta itu berarti menikmati. Dan ini bagian dari syariat. Menikmati pandangan matanya, menikmati obrolannya, bercandanya, pakaiannya, masakannya, tubuhnya, dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya, tidak boleh memaksa ya dengan keras untuk meluruskan kesalahan. Dan kata Nabi SAW, kalaupun kau menikmati bersenang-senang, tetap wabiha iwaj. Masih ada kadang-kadang sesuatu yang bengkok. Apa yang bengkok itu kadang-kadang dia tersinggung tiba-tiba. Ya, tapi bercanda biasa. Gak ada masalah, gak ada ruginya maafin saya. Gak ada ruginya mengatakan ini dan itu ya. Kecuali dalam pelanggaran agama kita gak ada toleransi. Haram-haram. Gak boleh. Hadis 866 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi SAW fi Gaza, falamma qadimna al-Madinah dhahabna linadkhul, faqala sallallahu alaihi wasallam amhilu hatta tadkhulu laylan, ya'ni isya, likay tamtashita sya'ithah wa tastahidda al-mughibah." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, hadis Bukhari nomor di jilid 7 halaman 6, halaman 50, halaman 51, artinya 3 kali Imam Bukhari disebutkan, dan Imam Muslim di jilid 3 halaman 1527. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dahulu kami pernah keluar bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Tak kala kami mendekati Madinah, waktu itu kebetulan sudah masuk waktu maghrib. Maka kami bersiap-siap untuk memasukinya. Lalu beliau SAW bersabda, perlahan-lahanlah, sehingga kalian masuk di malam hari, yakni waktu Isya. Tunggu dulu, biarkan informasi sampai kepada para istri. Supaya istri yang acak-acakan rambutnya mempunyai kesempatan untuk menyisir rambutnya. Dan istri yang ditinggal pergi suaminya mempunyai kesempatan mencukur bulu kemaluannya. Hadis ini sangat jeli sekali merincikan tentang keadaan wanita. Artinya umumnya wanita, kalau tidak ada suaminya, kadang-kadang dia bermalas-malasan. Kecuali fitrahnya memang suka dengan kebersihan. Biasanya dia kalau ada suaminya baru dia dandan. Kalau tidak ada ya sudah. Dia berantakan semuanya. Gitu kan. Maka berantakan ini tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Para akhwat kita di belakang sana dan yang mengikuti pengajian kita ini harus tahu. Kalau ibu-ibu melihat sesuatu yang biasa dari suaminya, misal dia tidak suka baju warna biru, tapi suaminya pakai biru, misal contoh, maka bagi dia sudahlah, artinya sesuatu yang biasa dalam pandangan mata dia. Yang penting suaminya kelihatan rapi, ya tidak kotor segala macam, tidak ada masalah. Tapi kalau laki-laki tidak, kalau ibu dibelikan baju warna merah dia ingin ibu pakai, jangan tidak dipakai. Pandangan mata laki-laki beda dengan perempuan. Karena apa yang dia lihat berpengaruh. Makanya hadis-hadis tentang masalah itu jelas. Seperti hadis sahih, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat ke arahnya atau kepadanya, kau akan bahagia. Dan kalau kau menyuruhnya, dia akan patuh. Kenapa bahagia? Karena warna bajunya cocok seperti warna yang disuka oleh suami. Rambutnya disisir seperti yang disuka oleh suami. Minyak wangi yang dipakai yang disuka oleh suami. Cara jalannya, cara obrolannya, dan seterusnya. Maka seorang wanita harus memahami itu bagian dari syariatnya. Bagaimana dia bisa melakukan yang terbaik buat suaminya. Dan suami juga di sini memberikan kesempatan agar jangan melihat hal-hal yang pekas seperti itu. Ada perempuan subhanallah, kalau dibuat baik, kita berbuat baik dengan dia, memberikan hadiah, memberikan apa saja, dia sudah tidak berpikir bahkan dengan bau badan suaminya. Mungkin tiba-tiba suaminya kirimkan dia hadiah apa, dia lagi minta sesuatu, lalu dikasih misalnya. Pada saat dikasih itu, mungkin suaminya datang, walaupun suaminya belum mandi, dia siap untuk digauli, walaupun ada bau mungkin yang kurang sedap. Tapi kalau seorang suami berbeda, akhwat harus paham masalah itu. Kapan dia sempat mencium sesuatu yang tidak nyaman, di bau mulut, bau telinga, bau badan, bau ketiak, segala macam ini, akan berbahaya, sangat peka. Ini dirincikan juga oleh para ulama tentang masalah hadis ini. Sampai Nabi SAW mengatakan pelan-pelan. Karena Nabi SAW tahu, orang yang pulang dari jihad zaman dulu, pergi sebulan, rindu sama istrinya. Orang datang dari safar, dia akan menggauli istrinya, itu sudah umum. Maka Nabi SAW ingatkan, kalian laki-laki, berpengaruh sekali. Kapan sekali kalian lihat acak-acakan rambutnya, kalian bisa traumatis nanti.
Seperti itulah bahasa tidak langsungnya ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tenang, tunggu dulu. Sekarang maghrib kita sholat dulu. Biarkan informasi sampai ke mereka. Lalu yang wanita itu bahasanya begitulah. Dikatakan agar istri yang acak-acakan rambutnya mempunyai kesempatan untuk menyisir rambutnya. Dia berdandan. Karena rambut yang berantakan dengan rambut yang disisir rapi beda. Dan sangat berpengaruh. Ya. Kalau bagi perempuan suaminya tidak sempat sisir, bagi dia biasa sisir, oke lah lebih tampan. Kalau nggak sisir juga biasa. Kalau laki-laki nggak bisa, beda sekali. Ya. Maka hati-hati ini. Kemudian juga dikatakan dan agar istri yang ditinggal pergi suaminya mempunyai kesempatan mencukur bulu kemaluan, maksudnya merawat dan membersihkan. Karena kan bulu kemaluan dicukur supaya hilang bau busuknya, bau tidak sedap, dan kemudian merawat diri. Ya, sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan mencukur bulu kemaluannya adalah mencebok kemaluannya, membersihkan badannya, dibubuhi dengan wangi-wangian dan seterusnya. Maka ini masuk dalamnya. Sedangkan dalam riwayat Bukhari dikatakan idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruk ahlahu lailan. Apabila salah seorang dari kalian pergi meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama, maka janganlah dia pulang kepada keluarganya di malam hari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 7 halaman 50. Tentu ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita, ulama rincikan ya, tentang tidak bolehnya suami pulang di malam hari. Tetapi ini harus dihubungkan dengan hadis yang sebelumnya. Kalau larangan tadi masuk, ya, agar memberikan kesempatan istri dandan. Berarti kalau kayak zaman sekarang kita bisa telepon, bisa WA, kita mau datang safar dari luar negeri memberitakan saya akan tiba jam sekian ya. Nanti di bandara mungkin perjalanan rumah sekitar 1 jam, tiba jam 11 malam. Nanti saya tiba di rumah mungkin 1 jam perjalanan sekitar jam 12 malam. Istrinya udah tahu, istrinya sudah punya persiapan menyambutnya, maka itu tidak ada masalah masuk di malam hari. Tapi kalau tiba-tiba kesannya mau buat kejutan buat istri, ini nggak boleh. Ya. Datang dari safar, sudahlah. Atau dia mau ngetes, ini istri saya selingkuh nggak nih? Kecurigaan. Tiba-tiba mau datang ke rumah malam-malam. Nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Dilarang itu. Karena umumnya biasa istri kalau tidak tahu berita suaminya mau datang, seperti tadi, mungkin lalai. Mungkin ada baju, sudah lama dia suka baju itu, maksud dia masih gadis disimpan. Dia nggak mau pakai kalau ada suaminya. Suaminya nggak ada dipakai sama dia. Mungkin kalau suami lihat nggak suka nanti. Karena daster sudah 10 tahun gitu kan. Tapi ya begitulah. Bagaimana caranya kita memberikan kesempatan dia untuk merawat diri dulu. Ini termasuk dalam perbuatan atau pergaulan dengan istri. Hadis selanjutnya, hadis 867 dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 2 halaman 1060. Yang artinya sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya kemudian dia membeberkan rahasianya. Ini juga sudah kita pernah paparkan panjang lebar di bahasan dosa-dosa besar ya. Tentang tidak boleh menyebarkan rahasia biologis. Ikut gak itu hari Rabu malam? Hah? Kenapa senyap begini? Yang di sini gak ikut hari Rabu, dosa-dosa besar. Hah? Ikut. Ada bahasan itu, beberapa dosa besar yang dosa besar yang lalu. Kalau nggak salah 95 atau 96. Kita membahas tentang nggak bolehnya menyebarkan rahasia hubungan biologis. Yang Asma binti Yazid radhiyallahu anha pernah mendengarkan Nabi SAW berkata habis subuh, sepertinya ada orang-orang di antara kalian menceritakan hubungan dia dengan suaminya atau hubungan dia dengan istrinya. Maka kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, di saat perempuan, betul ya Rasulullah. Kaum wanita melakukannya dan kaum laki-laki melakukannya. Maka kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu. Karena itu perumpamannya seperti syaitan laki-laki ketemu dengan syaitan perempuan di tengah jalan, lalu mereka berhubungan biologis sambil disaksikan oleh orang-orang. Dan sudah kita jelaskan juga efek buruknya ini ya. Efek buruknya itu ialah kalau seandainya seorang laki-laki menceritakan tentang kehebatan dan kesempurnaan istrinya
dalam biologis melayani dia dengan teman-temannya, sementara teman-temannya tidak memiliki istri yang seperti itu, maka pasti mereka akan mengganggunya, mengganggu istri orang ini. Dan sebaliknya juga terjadi. Ya. Kalau seandainya seorang perempuan menceritakan tentang kehebatan suaminya di depan teman-teman perempuannya, lalu suami mereka tidak begitu, maka mereka bisa mengganggu suami orang ini. Kalau Allah berikan kita kelebihan pasangan yang Masya Allah memuaskan, kita bersyukur kepada Allah, dan cukup antara kita dengan Allah nikmat tersebut. Hadis selanjutnya, ini juga termasuk dalam adab jima ya, tidak boleh menyebar keluaskan masalah itu. Hadis 868 dari Hakim ibn Muawiyah dari bapaknya radhiyallahu anhu majma'in, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaihi?" Qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan disebutkan juga oleh Bukhari secara muallaq dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Imam Ahmad sebutkan di jilid 4 halaman 446, Abu Dawud jilid 2 halaman 244, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra di jilid 6 halaman 439, Ibnu Majah jilid 1 halaman 593, Ibnu Hibban jilid 9 halaman 482, Al-Hakim jilid 2 halaman 187 dan 188. Kata sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang dari kami atas suaminya?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu memberinya makan apabila kamu makan, kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan menjauhinya kecuali di rumah." Ini ada banyak pesan dari Nabi SAW. Hak istri yang pertama disebutkan dalam hadis ini adalah memberikan makan. Jadi di rumah nggak boleh kosong makanan. Kulkas penuhin, segala macam buah-buahan, minuman, biarin dia makan. Ya, karena makanan ini sangat berpengaruh bagi wanita. Kata para ulama, laki-laki bisa lebih sabar dalam kelaparan daripada perempuan. Kalau perempuan berbahaya sekali, ya, tidak bisa sabar dengan kelaparan itu. Tapi kalau laki-laki masih bisa, ya, masih bisa bersabar. Maka makanan perlu disiapkan, ini maksud dalam masalah nafkah. Dan kamu memberikan pakaian apabila kamu berpakaian. Ini juga pesan. Jadi ternyata pesan yang luar biasa wahyu untuk menguasai hati istri dua. Kenyangkan perutnya, hiasi badannya dengan pakaian. Udah. Baru kemarin beli baju, sekarang mau beli lagi. Gak apa-apa, beli saja. Di sana lagi ada diskon. Ya, gak apa-apa. Selama antum ada duit, beli aja. Gak apa-apa. Biar sudah rak baju sudah mau rubuh, gak apa-apa. Beliin aja. Karena memang pakaian bagi mereka itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin antum beliin baju satu yang dia suka, cukup melayani antum seminggu dengan gembira. Minggu depan kendor lagi, beliin baju lagi. Nah. Sama dengan makanan juga begitu. Pengen makanan ini, pengen makan. Makanya wajar kalau perempuan itu tahu, restoran sana enak, restoran sini enak, order sana, order sini. Laki-laki kadang-kadang tidak tahu itu. Wajar itu. Itu memang alamnya mereka. Ya. Kalau antum beda, yang antum butuhkan biologis. Laki-laki butuh biologis. Biar makanannya di rumah biasa, biar rumahnya biasa, tapi kalau biologisnya istrinya luar biasa, itu bagi dia sudah hal yang luar biasa. Benar nggak? Hah? Nggak mau ngaku? Pak Yoyo paling tahu masalah itu. Jadi memang masalah makanan dan pakaian ini simbol bagi istri. Ya, makanya itu dijadikan sebagai kewajiban nafkah. Kemudian jangan memukul wajah, menampar. Ini sesuatu yang paling menyakitkan bagi wanita, tidak boleh dipukul wajahnya. Ya. Apapun itu alasannya. Walaupun lagi emosi sekali, jangan nampar. Kalau sudah wajah yang ditampar, ini kata para ulama mirip dengan memecahkan kaca. Kalau antum sudah pecahkan cermin, maka retakannya itu selalu ada, walaupun ditempel, ditambal, di apa tetap ada, nggak bisa diperbaiki. Maka tamparan ini harus dihindari, nggak boleh. Mukul pun itu pukul dengan pukulan yang tidak melukai, dan sudah dikatakan tadi dengan kayu siwak ini, dan itu di tangannya. Ya, intinya wajah harus dijauhi. Jangan menjelek-jelekannya, menjelekkan dia,
menjelekkan keluarganya, menjelekkan sukunya, nggak boleh. Ya, kamu memang tidak dididik sama ayahmu, nggak boleh. Dia berbekas terus itu. Kebaikan antum akan terlupakan dengan kalimat-kalimat ini. Maka harus dihindari ini. Dan caranya bisa diobati. Kalau pernah diucapin, mulai sekarang kita coba. Itu hari saya pernah ucapin ini, maafin ya. Itu betul-betul saya tidak sadar, tidak sengaja. Diobatin supaya itu tidak teringat lagi. Kalau enggak diingat terus sama dia. Karena salah satu karakter wanita pernah saya jelaskan, tanda kutip pendendam. Ya, dia suka mengingat-ingat. Ya. Apalagi yang memang berbekas bagi dia. Kalau indah sekali, maka dia akan kenang terus. Kalau buruk sekali juga dia akan kenang. Dan ini bahaya. Mengenang yang buruk ini biasanya mendominasi, mengalahkan yang indah tadi. Maka harus hati-hati. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ini wahyu ya. Ini bukan dari saya nih. Nabi yang bilang, jangan jelek-jelekkan. Tidak usah jelek-jelekkan. Biar dulu dia waktu masih muda, cantik, sekarang sudah tua, mulai gemuk, mulai sekarang berubah, jangan bilang, kok kamu sekarang jelek ya. Masya Allah, walaupun sudah berumur cantik, gitu. Tetap puji. Boleh dalam Islam, orang bohong dalam memuji pasangan. Mengatakan, saya belum pernah melihat wanita secantik kamu. Padahal mana? Banyak yang lebih cantik. Tapi tidak apa-apa. Dan perempuan suka memang digombal itu. Ya. Memang suka dirayu. Walaupun kadang-kadang dia tahu suaminya bohong. Tapi tidak apa-apa lah. Ini kulit saya begini. Oh bagus, kulit kamu tuh mulus. Nggak masalah, padahal banyak keriputnya. Nggak apa-apa lah. Ya Pak Yoyo, praktekin di rumah nanti ya. Dan jangan menjauhinya. Jadi walaupun ngambek, jangan dijauhi. Ya, karena kalau dijauhi, itu malah membuat dia terlalu terbawa perasaan. Dan selalu larinya nanti, oh ada perempuan lain. Oh ada perempuan lain. Berarti sudah ada yang bisa gantikan saya. Nanti begini dan begitu. Padahal sebenarnya mungkin tidak. Mungkin kita jauhi dia, kita ke masjid niatnya. Tapi nggak bisa. Emang nggak boleh. Tetap aja di situ. Walaupun lagi marahan, antum ada di rumah saja. Nggak apa-apa. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, wala tahjur illa fil bait. Dan jangan jauhi mereka kecuali di rumah. Tetap di rumah. Walaupun kita marah sekali, tetap kita tahu kewajiban kita menjaga rumah. Harus lebih dewasa daripada para istri wanita. Ini bab muamalahnya. Hadis selanjutnya 869. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanatil yahud taqul, idza ata ar-rajulu imra'atahu bin duburiha fi qubuliha, kana al-waladul ahwal, kana al-waladu ahwal, fanazalat nisaakum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari Muslim ya. Imam Bukhari jilid 6 halaman 36, Imam Muslim jilid 2 halaman 1058. Dahulu orang-orang Yahudi berkata, maksudnya di Madinah, apabila suami menggauli istrinya pada kemaluannya dari arah belakang, maka anak-anaknya akan juling. Maka turunlah ayat, istri-istri kalian adalah seperti tanah, tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tempat tanah cocok atau tanah tempat bercocok tanam kalian itu, bagaimana saja kalian kehendaki. Ini sudah pernah kita jelaskan teman-teman, sebab turunnya Al-Baqarah 223. 222-nya tentang masalah haid tadi yang kita bacakan di awal pertemuan. Kalau ini sebabnya adalah masyarakat asli Madinah yang nanti dikenal Ansar setelah mereka masuk Islam, itu selalu interaksi dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi cuma tahu cara biologis satu cara saja. Mereka tidak mau dengan cara lain. Istrinya dihadapkan dengan dia lalu dia menggaulinya. Maka tidak ada yang lain. Baik dia di atas atau istrinya di samping. Dia nggak tahu cara yang lain. Dan tidak mau. Bahkan dia, orang-orang Yahudi ini saking tidak maunya mengubah posisi itu, akhirnya mereka mengatakan siapa yang menggauli dengan cara lain, termasuk istri ditunggingkan, lalu di kemaluannya pun bukan di dubur, dari belakang itu bisa juling anaknya. Dan itu orang-orang Madinah terpengaruh waktu itu. Mereka setelah masuk Islam, mereka masih bawa cara biologisnya orang Yahudi ini. Ada beberapa sahabat di Mekah, orang Mekah lebih modern. Jadi menggauli istri dengan cara ini, dengan cara itu. Banyak ya variasinya.
Maka beberapa sahabat yang muhajir masuk Islam, istrinya nggak masuk Islam, cerai. Bisa. Berangkat ke Madinah, nikah sama orang Ansar. Waktu dia mau gaulin, istri Ansarnya nggak mau. Dalam riwayat Bukhari bahkan dikatakan oleh wanita Madinah itu, kami tidak tahu cara bergaul seperti ini. Kalau kau mau gauli kami dengan cara yang kami tahu atau tidak usah. Maka akhirnya terjadi cekcok. Ini pengantin baru sudah ribut nih. Gitu kan? Maka terdengar oleh Nabi SAW turun Al-Baqarah 223. Kalau istri kalian adalah tanah bercocok tanam kalian, maka gaulilah, datangilah tanah itu semau kalian. Dan kita tahu kalau tanah, ya, tanah itu kita kalau mau cocok tanam kita bisa di sini, kita bisa di sini, bisa di samping dari ujung, bisa dari samping, bisa dari tengah. Terserah kita mau mulai dari tanah mana, sebelah mana. Itu Allah SWT gunakan bahasa ini sangat luar biasa. Gauli dengan cara apa saja, ya, yang kalian suka, dan Allah mengatakan dan dahuli diri kalian. Karena memang laki-laki lebih suka yang variasi. Perempuan biasanya dengan 1, 2 itu sudah cukup bagi mereka. Kalau laki-laki menghilangkan kejenuhannya dengan cara variasi dalam biologis. Ya. Kemudian hadis selanjutnya 870 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an yati ahlahu qala, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana, fa innahu in yuqaddir bainahuma walad in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik lam yadurruhu syaitanu abada." Hadis ini riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 146, Imam Muslim jilid 2 halaman 1058. Seandainya salah seorang dari kalian ketika akan mendatangi istrinya, dia membaca, artinya sebelum biologis, ya, dengan menyebut nama Allah, Bismillah, Allahumma jannibna, ya Allah jauhkanlah kami, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, wa jannibis syaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari yang engkau karuniakan kepada kami. Makna engkau karuniakan kepada kami bisa anak, bisa kenikmatan biologis, tapi lebih baik, yang lebih tepat masuk dua makna. Jauhkan syaitan dari kenikmatan biologis ini, jauhkan juga kalau kami ada anak, agar jangan dia mengganggu anak kami. Kata Nabi SAW, maka bila ditakdirkan untuk keduanya seorang anak dalam persetubuhan tersebut, niscaya syaitan tidak akan membahayakannya selama-lamanya. Maksudnya membahayakan si anak. Artinya anak itu tidak akan nakal dengan izin Allah. Kalau diberikan nasihat, dia bisa menerima. Ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya berdoa sebelum biologis. Dan kalau ada pertanyaan kapan dibacanya, maka kalau seseorang sudah merasa dirinya sudah mulai bercumbuan dengan pasangannya, maka dia sudah mulai membaca ini. Dan yang ditekankan sini laki-laki, pemilik sperma. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan kalau ditakdirkan anak di antara keduanya, dan anak berasal dari sperma. Itu pendapat yang paling kuat di antara ulama. Tapi kalau dua-duanya mau membaca boleh. Intinya si laki-laki di sini yang diwajibkan untuk membacanya. Hadis selanjutnya 871 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jilid 7 halaman 39, Imam Muslim jilid 2 halaman 1060. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istrinya menolak untuk datang, lantas suaminya melewati malam dalam keadaan marah, niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi. Dan dalam lafaz Imam Muslim dikatakan, kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda anha. Sesungguhnya zat yang di langit, maksudnya Allah memurkainya si istri sampai atau sehingga suaminya ridho terhadapnya. Riwayat Muslim jadi 2 halaman 1060. Hadis ini teguran yang sangat tegas kepada setiap wanita, setiap istri, kalau dia tidak boleh menolak panggilan biologis suaminya. Jadi memang dia harus mempersiapkan diri, dia berdandan, dia menggoda, dia menawarkan. Ya, hampir semua ulama yang membahas masalah adab jima ini atau biologis mengatakan sudah menjadi hukum Allah SWT setiap istri menawarkan diri dan menggoda suaminya. Sementara itu haram di luar rumah, maka dalam rumah dia harus melakukan itu. Dia harus bisa menjadi penghibur bagi istri suaminya. Kita tahu teman-teman, subhanallah, syaitan mengetahui itu.
Makanya kalau suami yang tidak beriman kepada Allah SWT, kalau mereka lagi pusing ada masalah, larinya ke bar, ke diskotik. Untuk apa? Ada perempuan. Perempuan itu jual apa? Padahal perempuan nakal. Bau wanginya, pakaiannya, godaannya, biologisnya. Maka itu yang dibutuhkan. Kenapa setiap muslimah tidak lakukan itu? Kenapa tidak pakai baju terbuka sebagaimana mereka menggunakan? Kenapa tidak pakai minyak wangi yang menyengat sama suami sebagaimana mereka lakukan? Kenapa tidak ucapkan kata-kata godaan dan rayuan sebagaimana mereka ucapkan? Ya. Bahkan saya sarankan teman-teman kalau beli buku Mahkota Pengantin dan mengikuti, itu ada saran-saran dari para ummahat ya. Seorang muslimah yang menasihati ibunya, anaknya, bagaimana dia mengajak anaknya mengatakan, hai anakku, andai saja suamimu mendekatimu, maka tunjukkanlah keinginanmu. Dan kalau dia menciummu atau merabahmu, maka keluarkanlah suaramu walaupun kau berpura-pura. Iya, itu nasihat di situ ditulis oleh Syekh penulis buku itu, wasiat seorang ibu di zaman dulu kepada anak perempuannya. Ya. Lalu kemudian usahakanlah berikan yang terbaik pada suamimu, walaupun kamu harus berkorban. Karena ternyata bagi suami itu penting sekali masalah biologis. Ya, beda dengan perempuan. Ya, laki-laki ini sangat berpengaruh. Makanya di sini diingatkan masalah itu oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya menolak untuk datang, tidak mau. Tempat tidur bukan cuma untuk tidur ya, memang untuk biologis, kata ulama. Untuk bercumbuan, untuk ngobrol. Lantas suaminya melewati malam dalam keadaan marah, niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi atau mendoakan supaya berkah hidupnya diangkat. Makanya teman-teman kalau sudah naik ranjang ini, handphone matikan. Nah, ini masalah besar sekarang handphone nih. Kalau sudah naik di ranjang teman-teman, ranjang tempat istirahat atau biologis. Nggak ada yang lain. Jangan pakai yang lain. Ini suami di sana, istri di sini. Sampai jam 1 malam. Apa ini? Hah? Nggak ada pahalanya itu. Ngobrol, bercanda. Ambil pahala dari situ. Bahkan kata Nabi SAW tidak termasuk lagu adalah bercandanya dan bercumbuannya suami istri. Walaupun sampai pagi. Tetap pahala di sisi Allah SWT. Maka ini harus difahami. Jangan sampai kita tergoda oleh syaitan. Dengan alasan masih bicara dengan teman-teman di grup. Masih begini dan begitu. Kecuali dalam keadaan darurat sekali. Ada keluarga yang meninggal. Lagi menyebarkan beritanya. Ada sesuatu yang penting mungkin. Itu pun tidak boleh setiap saat. Ada orang subhanallah tidur handphone di bawah bantal. Di sebelah telinga. Ini bahaya. Radiasinya berbahaya. Dan juga seperti gak bisa pisah gitu. Sampai akhirnya ada beberapa suami yang sering mengatakan pada istrinya, coba seandainya saya tidak berikan handphone kamu waktu itu. Atau misalnya, handphone kalau saya jadi handphonemu lebih baik kah? Kadang-kadang begitu. Atau seorang istri bahkan mengatakan itu pada suaminya, karena sudah tidak ada waktu untuk berdua. Yang ada cuma handphone. Silaturahim dengan keluarga teman-teman, silaturahim dengan keluarga. Ngobrol, tanya kabar orang tua. Depan orang tua pegang handphone untuk apa? Kasih waktunya dulu setengah jam, nanti baru balas telepon, balas WA. Ada waktu nanti. Ati kulladzi haqqin haqqa. Berikan semua haknya. Lagi naik motor pegang handphone, tabrakan nanti. Hah? Sabar nanti, naik motor berhenti dulu ke samping, mungkin. Artinya cobalah untuk tidak ya atau memberikan hak masing-masing ini. Itu termasuk masalah ini ya. Kemudian dalam lafaz Imam Muslim malah lebih tegas lagi dikatakan, maka zat yang ada di langit, maksudnya Allah murka kepadanya sampai suaminya ridho. Dan sudah pernah saya jelaskan, ridho itu di atas kepuasan, puncak kepuasan. Itu ridho namanya. Ya, kalau ada orang minta bantuan, pernah saya kasih contoh begitu, saya minta 1 juta, kita kasih 1 juta, itu belum kita ridhokan dia. Kita masih membantu dia. Kalau kita ridho, kita cari, ridhokan dia, cari mana alamatnya, datang ke rumahnya, kemudian cari tahu mungkin ada anaknya yang sakit butuh rumah sakit, mungkin anaknya tidak sekolah kita biayai, mungkin rumahnya sudah mau rubuh kita perbaikin misalnya. Lakukan semuanya. Kalau kita buat semua itu maka dia merasa puas sekali, itu namanya dia ridho. Makna hadis ridho Allah fi ridhal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua dan murkahnya Allah dari murka kedua orang tua. Ridho orang tua bagaimana? Orang tua merasa puas.
Tidak ditelepon oleh orang tua pun kita sudah telepon duluan. Tidak dipesan kita sudah belikan. Itu namanya mencari ridhonya. Kita kadang orang menganggap bakti sama orang tua cukup dengan tunggu teleponnya kita iyakan. Itu kalau dia perlu. Atau dia mungkin pas mau telepon kalau dia tidak telepon. Kadang-kadang orang tua ada yang malu tidak mau minta sama anaknya. Kadang-kadang kelaparan pun tidak peduli masalah itu. Ya, tidak boleh. Maka sama dengan di sini. Ridho suami. Ya. Itu harus didapatkan. Ridho suami artinya dia merasa puas. Kalau dia marah, ridhokan dia. Cium tangannya, cium kakinya, minta maaf sama dia. Supaya dapat ridhonya. Karena Aisyah pernah mengatakan dalam hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, hai kaum wanita, andai saja kalian mengetahui hak suami-suami kalian, maka kalian akan mengambil debu tanah mereka dan meletakkan di pipi kalian. Juga ada seorang wanita mau menikah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya mau menikah. Tapi sebelum saya nikah, saya mau tahu hak suami saya. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman saya, demi Allah, kalau seandainya dada suamimu atau badan suamimu keluar nanah, luka, dan kau bersihkan bukan dengan tangan, bukan dengan lap, tapi dengan lidahmu, nanah dengan lidah menjijikkan. Tapi Nabi berikan ibarat, kalau kau bersihkan lukanya dengan lidahmu, tetap kau masih belum bisa memberikan haknya. Karena suami orang lain. Bukan ayah, bukan saudara, tapi tiba-tiba pada saat menikah mau memberikan uangnya, mau memberikan rumahnya, mau tinggal sama-sama, mau berbagi suka dukanya. Ini sesuatu hal yang perlu dinilai, ya, yang perlu dinilai. Dan perlu akhwat mengetahui, makin seorang wanita muslimah merendah dengan suaminya, makin dia santun, makin dia hormati, yang muncul fitrahnya adalah melindungi dan menaungi. Pasti itu. Tapi kalau dia munculkan sifat hardikan, marah-marah, menggurui, maka sifat defense laki-laki kuat sekali. Dia pasti akan menentang itu. Kemudian selanjutnya 872 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini sampai 876 hadisnya ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilata wal washimata wal mustawshimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 7 halaman 213, Imam Muslim jadi 3 halaman 1677. Kata Nabi SAW, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta rambutnya disambung, serta wanita yang menato dan wanita yang minta ditato. Yang menyambung rambut tentu akhwat kita tahu ini, di salon-salon ada itu. Rambut yang dijual disuruh sambung untuk memodel rambutnya. Ini nggak boleh sama sekali. Hukumnya haram dalam Islam. Rambutnya ya rambutnya dia sendiri. Ya, rambutnya ya rambut dia sendiri. Ini nggak boleh sama sekali melakukan ini. Dan ini masuk dalam masalah penataan diri. Tentu diambil pelajaran dari sini kalau selain menyambung rambut, seperti menyisirnya, mungkin krembat, ya untuk perawatan rambut, memotong yang mungkin sesuatu atau merapikan sesuatu yang mungkin tidak baik kelihatan, itu semua dibolehkan. Berarti merawat diri adalah bagian daripada agama. Tapi ada 2 hal yang dilarang sini, tidak boleh menyambung rambut, tidak boleh menato badan. Ya, tato ini berarti sengaja bisa masuk dalamnya mencukur bulu di badan yang dilarang, seperti alis, ya, yang dilarang gitu kan. Itu tidak boleh karena kalau dicukur kemudian dibentuk, maka itu berarti dia sama dengan menatonya. Walaupun dia tidak memasukkan cairan di dalam tubuh. Tato yang kedua adalah tato yang seperti biasa, memang dengan alat-alat memasukkan tinta ke dalam tubuh sehingga memang warna itu muncul dari dalam tubuh. Menyatu dengan urat-urat dan otot-otot. Nah ini juga tidak boleh. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW, 70.000 dari umatku masuk surga tanpa hisab, diantaranya mereka yang tidak bertato. Kalau ada orang sudah bertato lalu dia taubat, tidak ada masalah. Dia taubat, kalau dia bisa hilangkan bagus. Kalau tidak maka dia bertaubat saja. Dia taubat nasuha, insya Allah Allah kabulkan dan sholatnya pun diterima. Hadis 873 dari Judama binti Wahab radhiyallahu anha, beliau berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha anil ghilah fanadhartu fi ar-rum wa faris fa idha hum yughiluna awladahum fala yadurru dhalika awladahum shay'an thumma sa'aluhu anil azli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika al-wa'dul khafi.
Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di jilid 2 halaman 1067. Aku hadir ketika Rasulullah SAW berada di tengah orang banyak dan beliau bersabda, sungguh aku ingin melarang gila. Dan gila ada di situ nomor 1626 adalah menyetubui wanita hamil. Ada juga yang berpendapat bahwa gila adalah menyusuinya wanita hamil. Ya. Artinya di sini ada pendapat pernah mengatakan tidak boleh menggauli wanita hamil atau wanita menyusui. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh aku ingin melarang gila. Gila artinya, gila ini, pakai ghain, itu adalah wanita hamil atau wanita menyusui yang digauli. Lalu aku melihat orang-orang Romawi dan orang-orang Persia melakukan ghilah terhadap anak-anak mereka dan ternyata itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun. Kemudian orang-orang bertanya kepada beliau tentang azl. Dan azl artinya seorang laki-laki mencabut kemaluannya dari kemaluan istrinya. Ada footnote nomor 1627 itu. Atau budak wanitanya setelah dia memasukkannya ke dalam agar maninya keluar di luar kemaluan istri atau budak wanitanya sehingga tidak hamil. Azl artinya menumpahkan sperma di luar kemaluan. Dan ditanyakan kepada Nabi SAW tentang azl, maka Nabi SAW menjawab itu mirip dengan mengubur hidup dengan cara yang samar. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita poin pertama tentang bolehnya menggauli wanita hamil ataupun menyusui. Dan tidak ada larangan sama sekali. Itu tidak benar kalau dikatakan jangan digauli karena Nabi SAW membolehkan itu. Kemudian yang kedua, kecuali memang ada penyakit ya, ada masalah di rahimnya itu tidak boleh. Kemudian yang kedua tentang masalah azal. Dan azal ini teman-teman khilaf di antara ulama tentang masalah hukumnya. Gitu kan. Disebutkan dalam riwayat-riwayat yang setelahnya. Jadi kita bahas 873 tentang masalah azal. Disambung dengan 874, 875 dan juga 876. Atau 874, 875. 874 bunyinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, inna li jariyatan wa ana a'zilu anha wa ana akrahu an tahmil wa ana uridu ma yuridu rijal wa innal yahuda tuhaddithu anna al-azla maw'udatul sughra." Qala kadzabatil yahud law arada Allah an yakhluqah mastata'ta an tasrifah. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan di jilid 3 halaman 51 sama 53, Abu Daud jilid 2 halaman 252, An-Nasai jilid 5 halaman 341 dan juga At-Tahawi menyebutkan dalam syarah Ma'ani Al-Athar di jilid 3 halaman 31. Yang artinya Abu Sa'id al-Khudri berkata, seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai seorang hamba sahaya perempuan. Aku melakukan azal terhadapnya. Aku tidak ingin dia hamil, tapi aku menginginkan seperti yang diinginkan kaum laki-laki, maksudnya cukup biologis saja. Namun orang-orang Yahudi menganggap azal sebagai penguburan kecil." Beliau SAW bersabda, orang-orang Yahudi telah berdusta. Kalau seandainya Allah ingin menciptakannya, niscaya kamu tidak bisa menghalang-halanginya. Saya akan jelaskan nanti setelah itu. Juga hadis 875 dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil, walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari di jilid 7 halaman 42, Imam Muslim jilid 2 halaman 1065. Yang artinya kami melakukan azal, mengeluarkan sperma di luar rahim istri atau kemaluan istri pada masa Rasulullah SAW. Kata Jabir radhiyallahu anhu, sementara Al-Quran masih turun ayat-ayatnya. Seandainya itu adalah sesuatu yang dilarang, niscaya Al-Quran telah melarang kami. Pertanyaan kecil sekarang, bagaimana mempertemukan antara hadis riwayat Muslim tadi, hadis Judama binti Wahab, dengan hadis Abu Sa'id al-Khudri dan juga hadis Jabir? Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan hadis Judama bahwasanya itu adalah menggugurkan atau mengubur hidup-hidup dengan cara yang samar. Ini bukan maknanya tidak boleh. Ya. Karena Nabi SAW tidak mengatakan itu tidak boleh. Tapi seakan-akan Nabi SAW menjelaskan, kalau kalian berazal mengeluarkan sperma di luar rahim, sama saja sperma itu tadinya bisa jadi anak,
tapi kalian kubur di luar. Berarti bukan larangan. Itu makna hadis Judama radhiyallahu anha. Sementara hadis Abu Sa'id al-Khudri dan hadis Jabir radhiyallahu anhum tidak bertolak belakang dengan itu. Karena di sini menjelaskan bahwasanya azal boleh. Hadis Judama juga tadi azal boleh. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau dilempar sperma itu di tempat lain, misalnya di tanah, di tempat lain, maka seperti itu anak yang tadinya bisa jadi tapi dikubur seperti itulah. Tapi itu bukan larangan. Dan sementara hadis Abu Sa'id mengatakan dibolehkan. Nabi SAW membolehkan. Bahkan Nabi SAW mendustakan Yahudi yang mengatakan tidak boleh azal. Ya, bahkan orang Yahudi menganggap itu menggugurkan atau penguburan kecil. Begitu juga dengan hadis Jabir mengatakan kami. Kata-kata kami melakukan azal di zaman Nabi SAW artinya bukan satu orang, tapi banyak orang yang melakukannya. Gitu kan? Di antara sahabat semuanya. Karena mereka pada saat itu belum ada program KB kayak kita sekarang. Jadi mereka untuk mengatur keturunan, istrinya belum mau hamil, maka dia mengeluarkan sperma dari rahimnya. Dan ini dibolehkan sampai hari ini pun berlaku masalah itu. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dikuatkan lagi, فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَانَ عَنْهُ. Dan hal itu sampai ke telinga Nabi SAW, namun beliau tidak melarang kami sama sekali. Hadis ini diriwayatkan Muslim jadi 2 halaman 1065. Berarti memang hadis-hadis ini tidak bertolak belakang. Intinya azal dibolehkan. Yang mengeluarkan sperma di luar rahim istri dengan niat untuk menunda hamil ataupun memang ingin istimta, merasa itu lebih nikmat, maka dia punya hak untuk itu. Sebagaimana hadis-hadis ini tidak melarang masalah hal tersebut. Dan sekali lagi hadis Judamah radhiyallahu anha ini bukan melarang azal, tapi hanya menjelaskan. Nabi SAW seakan-akan menjelaskan kalau sperma dibuang di luar, maka semestinya itu bisa jadi anak, tapi tidak jadi anak gara-gara kalian buang seperti itu. Hadis terakhir berhubungan dengan masalah menggauli istri ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahid. Bahwasanya Nabi SAW berkeliling para istri-istrinya dengan satu kali mandi. Hadis ini keduanya dimiliki oleh Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan di jilid 7 halaman 44, Imam Muslim jilid 1 halaman 249, tapi ini lafadznya Imam Muslim. Artinya Nabi SAW pernah datang dalam sehari menggauli istrinya semua. Dan ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi SAW, karena memang dalam hadis lain dikatakan Allah memberikan setiap Nabi 10 kekuatan laki-laki. Nabi SAW bisa menggauli istrinya, di sini dia menggauli, kemudian pindah yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir baru beliau mandi 1 kali mandi janabah. Dan ini juga bagian daripada syariat, artinya dibolehkan seorang laki-laki menggauli istrinya atau lebih dari 1 orang istri dengan 1 kali mandi. Ya, kalau misalnya dia menggauli yang ini, misalnya kemudian dia datang ke istri yang kedua, kemudian dia gauli, mungkin pada saat safar bersama, ya kadang-kadang ada safar, Nabi SAW pernah safar dengan membawa 2 orang istri beliau, Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma, gitu kan. Maka ini misal dia menggaul di kemah ini, maka dia menggaul di kemah yang sebelah, dan dia mandi dengan 1 kali mandi, ini dibolehkan. Pernah juga ada riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW pernah menggilir semua istri dalam 1 hari, tapi setiap istri beliau mandi. Hadis yang kedua ini menguatkan bahwasanya Nabi SAW memang gauli istri sampai klimaks. Dan ini mungkin tidak semua laki-laki bisa melakukan itu. Kalau hadis yang pertama tadi bisa difahami, menggauli istri-istri, di sini misalnya istrinya sampai puas, dia belum klimaks, supaya dia bisa melanjutkan biologisnya pada yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Tapi hadis kedua menjelaskan tidak. Nabi SAW menggilir istrinya semua dalam 1 hari, sementara setiap habis berhubungan dengan 1 beliau mandi. Waktu ditanya, ya Rasulullah, bukankah cukup dengan 1 kali mandi saja? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, ini lebih suci dan lebih bersih. Ya, ini berarti menandakan memang bolehnya menggauli istri dengan 1 kali mandi. Artinya juga kalau orang memiliki bukan poligami dengan 1 orang istri, dia gauli misalnya malam hari, sebelum tidur. Pada saat tidur dia lagi ingin, lalu dia menggauli istrinya, dua-duanya belum mandi junub. Maka dibolehkan berulang kali melakukan biologis, walaupun tidak mandi dulu. Dikuatkan dengan hadis Bukhari yang lain, kalau Nabi SAW mengatakan siapa yang ingin menggauli atau mengulangi menggauli istrinya, Nabi nggak suruh mandi. Mengulangi berarti sudah biologis sebelumnya. Maka dia hendak dia berwudu, karena wudu itu akan membuatnya lebih semangat.
Ya, berarti ini memang dibolehkan mengulang-ulangi hubungan biologis tersebut walaupun dia mandinya sekali saja. Allahu alam. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.